ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Saya menutupnya dengan membaca beberapa ayat tentang sifat penduduk surga dan sebuah hadits yang berisi 3 sifat penduduk surga. Adapun dari ayat Al-Quran, saya pikir semuanya menghafalnya, selalu kita dengarkan. Di surah Qaf, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hada ma tu'aduna likulli awabin hafidh. Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa ja'a biqalbin munib. Dan didekatkanlah surga itu untuk orang yang bertakwa. Ini tadi orang bertakwa ya, kita sudah singgung. Didekatkan dengan sangat dekat, tidak jauh. Iya. Dikatakan hadza ma tu'aduna, ini yang dijanjikan untuk kalian. Likulli awab, setiap orang yang kembali. Kembali itu artinya dia selalu bertobat kepada Allah, selalu introspeksi diri, selalu menghadap kepada Allah, dia tinggalkan selain Allah. Itu awab namanya. Hafidh itu artinya dia selalu menjaga. Dia jaga perintah Allah dengan melaksanakannya, dia jaga larangan Allah dengan meninggalkannya, dia jaga lisannya, dia jaga kemaluannya, dia jaga anggota tubuhnya dari hal yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi, dia takut kepada Allah Ar-Rahman di masa gaib. Ada 2 penafsiran ya di masa gaib. Ada yang mengatakan di waktu sendiri tidak ada orang yang melihat, dia takut kepada Allah. Dan yang mengatakan dia tidak beriman kepada Rasul, dia tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu makna takut kepada yang gaib. Takut kepada Ar-Rahman dengan yang gaib. Iya. Wajah biqalbin munib. Kemudian yang kelima, dia datang dengan hati yang selalu berinabah kepada Allah. Ini hatinya yang disebutkan, sifatnya berinabah. Adapun hadits, saya tutup dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Iyad ibn Himar al-Mujashi'i radhiyallahu taala anhu. Haditsnya panjang. Di antara potongan hadits itu Rasulullah bersabda, wa ahlul jannah thalatha, penduduk surga itu ada 3. Yang pertama, du sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaq. Yang pertama adalah orang yang memiliki kekuasaan, tapi dia berlaku adil. Berlaku adil. Ini keadilan ya. Itu luar biasa keadilan itu. Sebagai sebab masuknya surga. Makanya di hari kiamat ketika Nabi terangkan sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhilli yawma la dhilla illa lilluh, ada 7 golongan yang diteduhi di bawah teduhan arsy pada hari kiamat. Ketika matahari dekatkan di atas kepala, manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian. Di hari yang sangat dahsyat itu, semua orang berkeringat. Ternyata ada 7 orang yang diteduhi di bawah teduhan arsy, tidak terkena terik matahari, sejuk dia di bawah teduhan Allah. Salah satunya yang pertama kali disebut oleh Nabi, Al-Imamul Adil, seorang pemimpin yang adil, keadilan. Ini bukan terkait dengan laki-laki saja. Apakah sebagai kepala negara, pemimpin untuk sebagian wilayah umum maupun wilayah khusus, atau kepala rumah tangga, itu masuk ya dalam imam adil. Juga perempuan masuk di dalamnya. Kalau dia bertanggung jawab terhadap rumahnya, di tengah anak-anaknya dia berlaku adil, maka dia juga dapat pahala ini. Ini karena keistimewaan keadilan itu. Disebut di nomor yang pertama. Disebut di nomor yang pertama. Baik. Maka ini dari ketinggian akhlak yang agung. Yaitu penduduk surga, du sultan, memiliki kekuasaan, berlaku adil, mutasaddiq, yang selalu bersedekah, muwaffaq, dan selalu mendapat taufik. Bagaimana itu pemerintah selalu mendapat taufik? Dia kalau kerja apa saja, itu Allah selalu tunjuk yang baik. Ada banyak pilihan, itu seakan-akan dipilihkan oleh Allah hal yang baik untuk dia. Kenapa dia bisa muwaffaq? Itu banyak sebabnya. Dan ini butuh ceramah tersendiri. Ya. Mungkin ceramah perlu waktu dari maghrib sampai sekarang juga. Kalau kita terangkan sebab-sebab seorang itu mendapat taufik dari Allah. Jelas ya? Ini sifat dari penduduk surga yang pertama. Sifat yang kedua, warajulun rahimun raqiqul qalbi likulli qurba wa muslim. Adalah seorang lelaki
yang dia itu sangat perahmat. Sangat perahmat. Hatinya lembut terhadap setiap kerabat dan setiap muslim. Itu sifat yang kedua. Dan yang ketiga dari penduduk surga dikatakan oleh Nabi, warajulun afifun muta'affif du'yan. Adalah seorang lelaki yang dia ini suci dirinya. Dia tidak pernah mendekati dosa dan maksiat, melakukan hal-hal yang diharamkan. Dia tahu kehormatan dirinya, muta'affif, dan dia jaga kehormatannya. Kadang dibukakan untuknya pintu-pintu dunia, ya, pintu-pintu dunia, tapi dia tidak tertarik dengan hal itu. Apalagi kalau dia penyandang agama. Orang yang menyandang agama itu harusnya adalah orang yang paling zuhud terhadap apa yang di tangan manusia. Iya, walaupun ditawarkan kepadanya, dibukakan untuknya. Sebab dia punya agama yang dia pegang itu lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Lebih berharga. Nah, itu kalau dia bisa menjaganya, itu namanya muta'affif. Orang yang punya iffah. Karena tidak setiap jalan dia tamak di jalan tersebut. Ya. Tidak setiap ada orang yang mengulurkan tangannya dia sambut hal itu. Ya, dan memang itu sifat orang-orang yang menjaga ilmu. Walau anna ahlal ilma sanu sanahum walau afdamu fi nufusil uddima. Andai kata orang-orang yang berilmu menjaga ilmu itu, maka ilmu itu akan terhormat, selalu terjaga. Dan andai kata selalu diagungkan ilmu itu, maka ilmu itu akan diagungkan oleh manusia. Akan diagungkan oleh manusia. Dan kadang seorang muslim, dia ditawari hal-hal tertentu, dia padahal du'ian, punya keperluan. Tapi dia tidak tadahkan tangannya kepada orang. Diizinkan secara syar'i, dia meminta kepada orang, tapi dia tidak tadahkan tangannya. Dia jaga. Nah, ini tingkat tersendiri dari seorang penduduk sorga. Maka ini pintu-pintu sorga. Sebagian pembahasan yang ringkas, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kita semua mengenal bagaimana sorga Allah yang sangat luas itu, dan bagaimana pintu-pintu sorga yang sangat banyak itu. Dan semoga apa yang saya terangkan dari poin-poin pembahasan ini bisa menjadi menara-menara petunjuk yang bisa mendekatkan kita ke ribuan bentuk pintu sorga. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam suasana ketaatan, dalam suasana kebaikan, semoga kita semua selalu dipertemukan di kehidupan dunia ini dan di kehidupan akhirat di atas kebaikan pula. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh nama-namanya dan sifat-sifatnya yang agung, yang telah mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam suasana ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua di surganya yang penuh dengan kenikmatan, sebagai orang-orang yang dimuliakan dengan surga, diampuni dosa-dosanya, dijauhkan dari api neraka. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu taala alam. Dan saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga selalu memberi taufik, hidayah, rahmat kepada seluruh pemimpin kita di negeri ini dan seluruh orang-orang yang memegang perkara kita di negeri ini, dan semoga Allah mengampuni seluruh kita yang hadir di sini dan seluruh kaum muslimin dan muslimat selalu diberi ampunan, diberi taubat, dibukakan jalannya untuk mengenal petunjuk, dibukakan jalannya untuk lebih dekat kepada rahmat dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.